Hadits ini, Bapak Ibu sekalian, menyebutkan, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, fadilah Khadijah radhiyallahu anha. Fadilah Khadijah radhiyallahu anha, istri yang luar biasa. Pada saat Aisyah pun cemburu dengan Khadijah, tentu Aisyah sama Khadijah tidak pernah ketemu. Karena maksudnya dalam bawah naungan Nabi SAW, karena waktu Nabi SAW menikah dengan Aisyah setelah meninggalnya Khadijah, gitu kan? Nabi SAW untuk meninggal Khadijah radhiyallahu anha, beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah, janda yang memang masuk Islam juga, beriman pada saat itu. Kemudian menikah dengan hari yang sama dengan Aisyah. Memang setelah Khadijah baru menikah dengan dua orang istri ini. Tapi Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah. Setelah meninggal Khadijah jauh di Madinah rupanya, datang ke rumah Nabi SAW dua orang wanita memberikan salam. Waktu Nabi SAW dengar suaranya, Nabi SAW berdiri langsung, buru-buru bukain pintu, karena suara ini tidak asing bagi Nabi SAW. Begitu dibukain, ternyata adiknya Khadijah, adik kandung Khadijah dengan sahabat dekatnya Khadijah, perempuan. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, layani tamu kita. Aisyah kan semangat layani tamu segala. Dan adab dalam Islam, kalau tamu datang, kita menunggu kapan dia memperkenalkan diri dan menyampaikan hajatnya. Bukan kita tuan rumah yang bertanya. Ada orang, subhanallah, orang bel depan rumah, iya ada apa? Bukan itu adab dalam Islam. Orang bel, assalamualaikum, waalaikumsalam, bukain pintu, silakan duduk dulu. Mau minum apa? Kasih minuman, baru kemudian tanya. Atau nanti jawab, kalau dia mau menjelaskan. Pasti orang datang punya hajat kan? Biarin dia, itu adab syar'inya begitu. Aisyah pernah waktu tahu Nabi SAW suruh hormati, Aisyah nggak pernah nanya siapa kalian, dari mana, kenapa datang, kenal di mana suami saya, nggak ada pertanyaan. Suaminya bilang layani. Dan ini ciri wanita mukminah, dilayanilah. Setelah selesai pulang, rupanya adiknya Khadijah dengan teman Khadijah tidak perkenalkan diri juga, hanya datang bertamu ngobrol secara umum sudah pulang. Begitu pulang, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa tadi dua wanita ini? Kok begitu anda hormatin gitu? Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah, adik kandungnya. Yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Apa yang terjadi? Aisyah cemburu tiba-tiba. Karena dia tahu ini adik iparnya Nabi. Dan Nabi SAW menyuruh menghormati adiknya Khadijah, kenapa? Karena Khadijahnya. Jadi Nabi SAW mengingat kenangannya sama Khadijah. Dan ini juga bagi ibu-ibu yang menikah dengan laki-laki duda atau menghadapi poligami, nggak boleh cemburu buta ya. Misal dia cerita, duda ini bilang istrinya meninggal. Dulu istri saya kalau masakin saya itu dihidangkan hangat-hangat. Karena istri yang sekarang hidangin dingin-dingin. Jangan tiba-tiba cemburu, ya sudah, panggil aja dia bangkitin dari kuburan, suruh masak. Orang punya pengalaman cerita, oh baiklah, nanti saya buat lebih hangat dari itu. Selesai. Kenapa harus cemburu buta ini? Akhirnya marah, nggak masak, nggak ini, nggak segala. Nggak boleh. Ini terjadi pada Aisyah. Dan perhatikan, hukum syar'i yang diambil adalah yang terjadi terakhir. Penyampaian Nabi SAW, bukan perilaku sahabat. Sekali lagi, yang diambil sebagai hukum syar'i, kalau Nabi SAW meluruskan sesuatu, penyampaian Nabi, bukan perilaku sahabatnya pada saat itu. Kalau bertemu dengan peringatan Nabi SAW. Perilaku Aisyah cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang seluruh kulitnya sudah keriput, maksudnya sudah tua sekali, gitu kan? Dan sudah masuk ke tanah, maksudnya sudah mati. Dan Allah sudah gantikan Anda yang lebih baik daripada itu. Maksudnya saya juga orang Quraisy, saya masih muda, saya gadis dan terbawa arus itu. Ini perilaku Aisyah. Ingat, bukan perilaku ini menjadi hukum. Yang jadi hukum apa? Penyampaian Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Gak bisa. Dia beriman padaku di saat orang semua kufur. Dia menyumbang untuk dakwah dengan seluruh harta. Orang lagi jauh dari agama, dia menyumbang seluruh hartanya.
dan Allah mengaruniakan aku anak darinya. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Nah ini banyak orang tidak paham ini. Aisyah aja cemburu. Selalu Aisyah ini radhiyallahu anha kesannya pencemburu. Padahal terjadinya kasus ini untuk keluar sebuah hukum. Cemburu hanya terjadi kalau pelanggaran agama. Salah kalau ada orang cemburu buta, sama anaknya cemburu, sama mertuanya cemburu. Mertua datang, kenapa datang lagi nih bu mertua? Loh itu orang tuanya pasangan kita. Gimana caranya mau dihapus? Tapi cerewet Ustaz, ya sabar. Sabar, nikah sama anaknya gimana? Hah? Kan tidak tiap hari juga. Kalaupun tiap hari di surga nanti kita abadi sama suami saja. Allahu Akbar.